Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran spreadsheet. Dan kali ini kita akan melanjutkan video di minggu sebelumnya, yaitu tentang format aplikasi siklus akuntansi. Namun pada video ini kita akan membahas part yang kedua, yaitu tentang buku besar. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun sejenis yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Selanjutnya adalah bentuk buku besar. Buku besar dibagi menjadi 4. Bentuk yang pertama yaitu bentuk T. Buku besar bentuk T merupakan buku besar yang berbentuk seperti huruf T yang terdiri dari sisi debit dan sisi kredit seperti gambar berikut. Buku besar bentuk yang kedua ada bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro merupakan buku besar yang bentuknya terdiri dari 2 kolom, yaitu sebelah debit dan kredit seperti gambar berikut. Jadi, 2 kolom itu maksudnya dimulai dari kolom keterangan ref debit untuk kolom pertama dan keterangan ref kredit untuk kolom kedua. Bentuk buku besar yang ketiga yaitu bentuk stafel. Buku besar bentuk stafel merupakan buku besar dengan bentuk kolom saldo tunggal seperti gambar berikut. Jadi, yang dimaksud dengan kolom saldo tunggal adalah dalam buku besar bentuk stafel ini hanya terdapat 1 kolom saldo seperti berikut. Bentuk buku besar selanjutnya adalah bentuk stafel berkolom rangkap atau ganda. Jadi di sini buku besarnya itu terdapat 2 saldo untuk debit dan kredit. Next, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal kita pakai CV angkasa sama seperti soal yang ada di video jurnal transaksi part kemarin. Dan dari soal itu akan kita buatkan buku besarnya. Seperti apa? Yuk kita simak. Next ada neraca saldo dari CV angkasa. Jadi neraca saldo ini akan kalian gunakan untuk memasukkan daftar saldo awal masing-masing akun yang akan kalian buatkan buku besarnya. Berikut adalah cara membuat buku besar. Langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk membuat buku besar yang pertama yaitu buat sheet baru dengan cara klik icon insert worksheet. Lalu kita akan membuat buku besar yang dipisahkan sheetnya berdasarkan penggolongan akun. Jadi kalian harus merubah sheet tersebut namanya menjadi BB Aktiva Lancar. Lalu sheet berikutnya kalian rubah menjadi BB Aktiva Tetap, BB Utang Lancar, BB Modal, BB Pendapatan, dan BB Biaya. Setelah itu buka sheet BB Aktiva Lancar dan buatlah kolom buku besar seperti berikut. Kali ini Ibu akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat form buku besar pada Microsoft Excel. Kalau di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar membuat sheet daftar akun, neraca saldo awal sampai jurnal umum. Kali ini kita akan melanjutkan proses siklus akuntansi kita di Microsoft Excel ini dengan membuat buku besar. Oke, langkah pertama yang akan dilakukan untuk membuat buku besar, yang pertama buat sheet baru dengan cara klik icon insert worksheet. Icon insert worksheet itu adalah yang ini ya. Jadi kalian bisa klik tanda plus di sini kalau memang misalkan tidak ada sheet baru, karena Ibu sudah ada sheet kosong maka Ibu gunakan sheet kosong. Kalau sudah, kita ganti dulu nama sheetnya. Untuk buku besar ini akan kita bedakan sheetnya masing-masing penggolongan akun, mulai dari Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Utang Lancar, dan lain-lain. Jadi akan kita pisahkan sheetnya, dan kali ini kita buat mulai dari Aktiva Lancarnya dulu. Maka untuk nama sheet buku besarnya kita buat BB underscore Aktiva Lancar. Nah, kalau sudah kita ganti nama sheetnya, kita langsung masuk ke judul buku besarnya, mulai dari nama perusahaan. Di sini ada CV angkasa. Kalau sudah, judul buku besarnya, buku besar. Selanjutnya, kita masuk ke akun yang pertama, yaitu kas yang ada di neraca saldo ya. Yang pertama itu kan adalah kas, maka kita akan buat dari kas dulu. Dimulai dari sel D3, kita tuliskan nomor spasi akun, lalu di bawahnya sel D4 kita masukkan nomor akun untuk kasnya, yaitu 1101. Kalau sudah, kita langsung buat header untuk
format buku besarnya. Header itu adalah judul ya. Jadi judul buku besarnya itu apa. Nah, format yang akan kita gunakan untuk buku besar ini akan kita samakan seperti ini format yang ada di jurnal umum. Kenapa? Karena kita kan akan menggunakan rumus nih anak-anak. Jadi data-data dari buku besar kan akan kita ambil dari jurnal umum. Kalau dia berbeda susunannya, dia tidak bisa menggunakan rumus. Maka kita samakan saja formatnya seperti jurnal umum. Jadi kita langsung copy nih, supaya apa? Supaya benar-benar meyakinkan bahwa format penulisan antara jurnal umum dan buku besar itu sama, supaya nanti pada saat kita memasukkan rumus tidak terjadi error gitu. Jadi kita copy saja, Ctrl C, lalu kembali ke sheet BB Aktiva Lancar dan kita paste di sel A6, Ctrl V. Oke, kalau sudah buat formatnya, kita bisa langsung ke tahapan selanjutnya. Setelah membuat format buku besar, selanjutnya kita akan memunculkan nama akun. Seperti biasa ya, ketika kalian membuat buku besar itu kan diperuntukkan untuk masing-masing nama akun kan. Maka dari itu kita memerlukan fungsi untuk memunculkan nama akun. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memunculkan nama akun khas di sini yaitu dengan cara klik sel B5 untuk menempatkan posisi nama akunnya. Setelah itu, klik insert function, lalu pilih lookup and reference pada kategori dan pilih VLOOKUP. Setelah itu, kalian klik OK. Kalau sudah, untuk kolom table array-nya, klik sheet daftar akun dan blok sel B6 sampai dengan C27. Jadi, sumber dari data nama akunnya kita ambil dari sheet daftar akun. Jika sudah, untuk kolom index numbernya kita ketikkan angka 2 karena nama akun itu berada di tabel kedua. Setelah itu, untuk range lookup ketik false, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul nama akun khas di sel B5 seperti gambar berikut. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan buku besar adalah memunculkan nama akun. Oke, untuk memunculkan nama akun, di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, dan untuk penempatan nama akunnya boleh ada di sel A5 atau B5, yang penting berada di atas header ya. Dan untuk di video ini kita gunakan saja sel B5 untuk nama akun. Oke, langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama adalah kalian arahkan dulu pointer selnya ke sel yang akan kalian tempatkan untuk nama akunnya, yaitu sel B5. Setelah itu, klik insert function, or select kategorinya, pilih lookup and reference. Kalau sudah, pilih VLOOKUP dan OK. Untuk lookup value diisi dengan nomor akun, yaitu sel D4. Table array diisi dengan daftar akun yang ada di sheet daftar akun. Kalian blok mulai dari sel B5 sampai C26. Ini fleksibel aja ya selnya, tergantung dengan pembuatan jurnal kalian kemarin gitu. Nah, karena ibu buatnya di sel B5, berarti ibu mulai blok dari sel B5, sel nomor akun yang paling pertama sampai dengan sel nama akun yang paling terakhir. Kalau sudah, ini kan udah berubah jadi akun ya. Kalau sudah, kita akan kembali ke sheet BB Aktiva Lancar. Untuk call index number, kita isi dengan angka 2. Kenapa angka 2? Karena nama akun ada di tabel kedua. Ya, range lookupnya kalian bisa isi false. Dan kalau sudah, klik OK. Maka muncul akun khas di sini. Setelah selesai memunculkan nama akun, tahapan selanjutnya yaitu mengisi data pada buku besar sesuai dengan akunnya. Karena kita sekarang membuat akun khas, maka kita akan memunculkan data akun khas pada buku besar. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian klik menu data pada tab ribbon. Setelah itu, klik advance, muncul menu peringatan, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan dan kalian klik copy to another location. Selanjutnya hapus isi dari list range, kemudian kalian klik sheet jurnal umum karena untuk list range-nya itu kita ambil dari sheet jurnal umum ya. Kalau sudah, blok tabel jurnal umum mulai dari sel A26, sel headernya sampai dengan sel E27. Setelah mengisi kotak list range, selanjutnya kalian mengisi kotak dialog kriteria range yang diisi dengan memblok sel D3 sampai D4 pada sheet buku besar.
Kalau sudah, isi kotak dialog copy to dengan cara memblok sel A6 sampai dengan E6 yang merupakan header dari format buku besar yang berisikan tanggal, akun, nomor akun, debit, dan kredit. Kalau sudah, maka tampilannya akan seperti gambar berikut. Jika penempatan rumusnya benar, akan muncul sejumlah transaksi dari jurnal umum yang dikelompokkan berdasarkan akun kas seperti berikut ini. Oke, lakukan hal yang sama dalam pembuatan buku besar lainnya dan jumlahkan kolom saldo akhir yang ada di setiap buku besar. Jadi, untuk buku besar masing-masing akun tetap harus kalian jumlahkan saldonya ya. Tahapan selanjutnya setelah memunculkan akun kas yaitu mengisikan data untuk buku besar akun kas yang akan kita ambil dari sheet jurnal umum. Oke, caranya adalah kalian klik menu data. Nih, data, lalu advance, muncul peringatan, dan kalian klik OK. Selanjutnya, pada kotak di sini kalian pilih copy to another location, lalu list range-nya kalian hapus dan kalian klik sheet jurnal umum. Setelah itu blok mulai dari headernya, mulai dari A6 sampai dengan data jurnal yang paling terakhir yaitu sel E27. Jadi headernya juga kalian ikut blok ya. Tidak perlu ditekan F4 lagi karena di sini sudah otomatis absolut gitu. Jadi kita bisa langsung masuk ke kotak kriteria range. Kriteria range itu diambil dari sheet, nomor akun, dan ini. Jadi sel D4 sampai D5 kalian blok. Lalu copy to-nya adalah kalian mau copy kemana nih datanya? Ke sini. Jadi kalian blok mulai dari sel A6 sampai sel E6. Kalau sudah, klik OK. Nah, maka muncullah di sini data buku besar akun kas yang berasal dari jurnal umum. Dan kalau sebelumnya di jurnal umum Ibu beritahu kalian bahwa tidak perlu menuliskan tanggal untuk debit dan kreditnya, tapi ternyata tetap dibutuhkan penulisan tanggal di setiap kolomnya. Untuk apa? Karena di sini muncul buku besar. Jadi kalau misalkan kalian tidak menuliskan tanggalnya di kredit, maka ketika ada akun kas yang ada di sisi kredit nih, seperti tanggal 1 ini, maka dia akan kosong tanggalnya. Jadi untuk yang sebelumnya membuat tanggalnya hanya di debit saja, silahkan tambahkan tanggal di posisi kreditnya. Jadi semuanya diisi tanggal secara penuh, supaya nanti pada saat buku besar muncul tanggal sesuai dengan apa yang ada di jurnal umumnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah menghitung saldo setiap akun buku besar. Untuk mengetahui saldo dari setiap akun, harus dihitung terlebih dahulu saldo setiap terjadi transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ketik saldo awal di sel D5, lalu letakkan kursor di sel E5 dan klik icon Insert Function. Pada kotak dialog or select or kategori, kalian pilih Lookup and Reference, lalu pilih VLOOKUP, kemudian klik OK. Setelah itu kalian mengisikan kotak dialog local value dengan cara mengklik sel D4. Setelah itu, pada kotak dialog table array, klik sheet NS awal karena yang akan kita gunakan adalah data yang ada pada sheet neraca saldo awal, lalu blok sel B7 sampai dengan E28. Kalau sudah, pada kotak dialog call index number isi angka 3 karena untuk saldo kas itu kan saldo normalnya berada di debit, maka kolom debit itu berada di kolom ketiga pada kolom neraca saldo awal gitu ya. Kalau memang misalkan akun tersebut bersaldo kredit, maka kalian ketikkan angka 4 pada kolom index number. Kalau sudah, pada kotak dialog range lookup ketik false, setelah itu klik OK. Setelah kita memunculkan data akun kas pada buku besar ini, selanjutnya kita akan membuatkan kolom baru yaitu kolom saldo. Untuk apa? Untuk kita mengetahui jumlah akun kas yang terjadi ketika ada perubahan debit dan kreditnya di setiap tanggalnya ya. Berarti kita tambahkan dulu di sini kolom saldo.
Nah, untuk mengisi saldo sini berarti kan kita membutuhkan saldo awal. Kalau manual kalian menuliskan saldo awalnya itu di baris pertama, tapi kalau untuk di Microsoft Excel ini, untuk saldo awalnya itu ditaruh di luar tabelnya, ya. Jadi di sini kita tempatkan saldo awal, kita ketik dulu di sini saldo awal. Oke, lalu kita akan munculkan nilai saldo awal untuk kasnya. Caranya adalah kita gunakan fungsi VLOOKUP, yaitu kalian bisa klik insert function. Kalau sudah, pada kotak dialog or select siap seperti biasa ya, kalian pilih VLOOKUP, lalu oke. Untuk lookup value-nya kalian isikan dengan klik sel D4 seperti biasa ya, jadi nomor akunnya. Lalu untuk table array-nya kalian pilih sheet NS awal, neraca saldo awal. Karena apa? Karena saldo awal berada di sheet neraca saldo awal ya. Oke, kalau sudah kalian blok mulai dari sel B7 sampai sel E28. Jadi mulai dari akun paling pertama sampai E28. Oke, Ibu sudah buatkan name box-nya ya. Jadi di sini ada NS awal. Kalian silahkan buatkan name box baru untuk NS awal tadi ya, supaya nanti ketika kalian memblok data yang ada di sheet NS awal, di sini sudah bisa terlihat gitu. Setelah itu untuk kolom index number-nya kalian isikan dengan angka 3. Kenapa angka 3? Karena kita bisa cek dulu di sini. Untuk kas itu kan saldonya ada di debit. Debit itu ada di kolom ketiga, maka kalian akan isikan dengan 3. Lalu untuk range lookup-nya kalian ketikkan false. Kalau sudah klik OK. Nah, muncul ya di sini belum format accounting, jadi silahkan dirubah dulu. Kita cek dulu benar nggak 18 juta untuk kas. 18 juta. Betul ya? Kalau sudah betul, kita bisa lanjutkan untuk mengisi saldo di masing-masing tanggal. Setelah memasukkan saldo awal, selanjutnya kita akan menghitung nilai saldo pada kolom saldo baris pertama. Caranya yaitu letakkan kursor di sel F7, kemudian kalian ketik sama dengan, lalu klik saldo awal. Saldo awalnya berada di sel E5 ya, berarti klik sel E5, lalu kalian tekan simbol tambah. Nilai kolom debit yaitu sel D7 dikurang nilai kolom kredit yaitu sel E7. Selanjutnya, untuk mengisi saldo pada baris kedua dilakukan dengan cara berikut. Pertama, ketik sama dengan, lalu klik saldo baris pertama atau sel F7, ditambah nilai kolom debit baris kedua atau sel D8, dikurang nilai kolom kredit baris kedua atau sel E8. Untuk baris-baris berikutnya, kalian tinggal copy rumus yang ada di sel F9 sampai ke sel F14. Maka kita akan memperoleh nilai akun kas pada buku besar seperti berikut. Setelah memunculkan saldo awal di sini, selanjutnya kita akan mengisikan kolom saldo di kolom F, mulai dari tanggal pertama sampai dengan tanggal terakhir ya. Sebelumnya kita berikan kolom dulu, supaya lebih enak aja gitu. Terserah sih kalian mau ngisi rumusnya dulu, isi saldonya dulu, terus dikasih kotak, atau kotaknya dulu baru diisi rumus, itu terserah kalian masing-masing. Lanjut, kalau sudah, kalian klik sel F7 untuk mengisikan nilai saldo di tanggal paling pertama ya, di tanggal 1 Desember. Caranya, kalian ketikkan sama dengan, lalu klik saldo awal yang ada di sel E5. Lalu, ketik tanda plus atau tanda tambah, nilai kolom debit di D7 walaupun di sini kosong, tapi tetap harus tetap harus diisi gitu. Lalu dikurang dengan yang dikredit. Dapatlah nilai 17.500.000. Benar nggak? 18 juta di awal, terus kreditnya 500.000. Saldonya ada 17.500.000. Benar ya? Nah, untuk yang di baris kedua, caranya kalian ketikkan sama dengan, tapi yang berbeda, kita tidak menggunakan saldo awal lagi di sini, tapi kita menggunakan saldo di tanggal sebelumnya, yaitu di sel F7. Oke, lalu ditambah dengan kolom D8, karena kita akan menjumlahkan di baris kedua, jadi yang kita ambil adalah yang di baris kedua sini, atau di baris ke-8 ya, kalau berdasarkan Excel-nya. Dan dikurang dengan kredit yang ada di
E8. Kalau sudah, klik enter. Nah, 17.500 dikurang 2.500 hasilnya 15 juta. Oke, dan untuk seterusnya kalian bisa langsung copy dari sel yang kedua ini. Karena kan di sini tidak menggunakan rumus absolut atau semi absolut ya. Jadi ketika di copy dia akan menyesuaikan. Nah, ini adalah nilai saldo buku besar kas sebesar 20.145.000 di akhir bulan. Nah, kalian bisa lanjutkan langkah-langkah ini untuk membuat akun-akun buku besar selanjutnya, mulai dari yang setelah kas itu ada piutang ya, jadi mulai dari piutang sampai dengan akun terakhir. Sekarang Ibu akan contohkan untuk pembuatan buku besar akun yang kedua, yaitu akun, kita lihat, setelah kas ada piutang dagang, berarti kita akan membuat buku besar untuk piutang dagang. Caranya, kalian copy saja mulai dari sel nomor akunnya sampai selesai, gitu. Kenapa CV angkasa dan buku besarnya tidak di copy? Karena itu adalah judul buku besar, jadi tidak perlu di copy. Terus misalkan kalian mau tempatkan di sel A16, boleh Ctrl V. Oke, di sini masih harus ada yang diganti ya. 1. Nomor akun. Di sini 1101 untuk kas, maka untuk piutang adalah nomornya 1102. Kita ganti jadi 1102. Wah, dia langsung berubah ya. Kenapa? Karena di rumus VLOOKUP ini kita tidak menggunakan absolut atau semi absolut, jadi dia sudah bisa langsung menyesuaikan. 16 juta kita lihat apakah benar? Benar ya, 16 juta di debit piutang dagang. Berarti yang akan kita rubah mulai dari sini. Ini kita hapus, karena kita akan menyesuaikan dengan akun piutang dagang ya. Oke, berarti untuk mengisi data buku besar piutang dagang, kita langsung ke menu data, lalu advance, klik OK. Copy to another location, list range-nya. Oke, list range-nya kan tadi adalah jurnal umum. Kalian ingat nggak kalau di jurnal umum itu formatnya hanya dari tanggal sampai akun kredit. Jadi hati-hati ya. Oke, kita masuk ke sheet jurnal umum dulu. Kita akan copy mulai dari sel A6, sel header-nya, sampai dengan sel E27, sel untuk jurnal yang terakhir. Lalu untuk kriteria range-nya, jangan sampai kalian blok sampai sini. Kenapa? Karena kan tadi jurnal umum hanya sampai kolom kredit. Tadi kan Ibu bilang bahwa ada perbedaan sedikit saja buku besar itu bisa jadi error gitu. Jadi memang benar harus sama persis formatnya seperti yang ada di jurnal umum. Gitu. Salah spasi aja itu bisa jadi error ya, apalagi beda kolom gitu. Jadi di sini kopinya sampai kredit. Oke. Maaf, untuk kriterianya itu yang ini ya maksud Ibu. Oke, nah untuk copy to-nya baru yang sampai kredit tadi. Gini. Kalau sudah klik OK. Nah, muncul nih piutang dagang. Apakah benar piutang dagang cuma 3 kali muncul di jurnal umum? Kita coba lihat. Oke. Hitung aja ya, piutang dagang 1 2 3. Yap, betul ya, 3 kali. Nah, untuk saldonya berarti sama dengan saldo awal ditambah debit baris pertama berarti D20 dikurang kredit baris kedua. Oke, kalau sudah enter. Terus untuk yang baris keduanya berarti saldo di baris pertama ditambah debit di baris kedua dikurang kredit di baris ketiga. Lalu kita copy rumusnya ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk saldo yang saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, hati-hati jika kalian sedang membuat akun buku besar yang saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kenapa? Karena mulai dari rumus ini aja akan beda. Ya, jadi misalkan di sini saldo awalnya ada di sebelah kredit gitu ya, maka untuk debitnya berarti dikurang, untuk kreditnya ditambah. Oke anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi kita di video ini mengenai aplikasi jurnal transaksi part 2 buku besar. Terima kasih telah menyaksikan, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa pada video-video part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.